Rumah Raka. Pagi hari, matahari pagi baru naik. Udara desa masih segar. Suara ayam sesekali terdengar dari kejauhan. Rumah Raka tampak tenang. Di dalam kamar, Raka masih asyik duduk bersandar di kasur sambil dengerin musik lewat headset. Belum sadar kalau pagi ini ada tamu spesial datang. Di luar pagar bambu kecil, Laras datang mengayuh sepeda pelan. Ia berhenti tepat di depan rumah Raka, yang sederhana tapi bersih dan rapi. Ia ragu sejenak, lalu menarik napas dan berseru, "Laras." "Assalamualaikum." Dari dalam rumah, terdengar langkah kaki ringan. Pintu dibuka oleh seorang wanita paruh baya Ibu Raka. "Ibu Raka." Tersenyum ramah. "Waalaikumsalam." Siapa ini, Enduk?" Laras tersenyum sopan menunduk sedikit. "Saya Laras, Bu. Cucunya Mbah Suti. Anak dari Bu Rahmi." Ibu Raka wajah langsung cerah. "Astagfirullah. Oh iya ya, Ibu kenal sama Bu Rahmi. Masuk, Nduk." Laras masuk ke ruang tamu yang sederhana tapi nyaman. Duduk manis di kursi kayu yang sudah mengilap karena sering dipakai. Ibu Raka pun duduk di seberang. Ibu Raka senyum lebar. "Wah, kamu mirip banget sama ibumu waktu muda. Dulu sering main ke sini loh." Laras tersenyum malu. "Iya, Bu. Ibu juga diceritain sering main bareng waktu masih muda sama mbah saya." "Ibu Raka, pantes Raka kayaknya kenal kamu banget ya sekarang." "Iyalah, ternyata memang masih saudara." Laras, "Iya, Bu. Saya juga baru tahu waktu ke rumah Bibi minggu lalu." Ibu Raka, "Wah, seneng loh. Anak muda sekarang main ke rumah malah ngajak silaturahmi, nggak langsung ngajak jalan." Laras tertawa kecil. "Hihi. Ya sekalian kenalan sama keluarga." Di kamar Raka, detik yang sama, terdengar samar-samar suara tawa dari ruang tamu. Raka mencopot headset, mendengar suara yang familiar. Ia bangkit pelan dan mengintip keluar kamar. Raka kaget, senang dalam hati. "Loh, itu Laras? Wah, dia kesini?" Laras masih duduk sopan sambil ngobrol hangat dengan Ibu Raka. Suasana makin cair. Tawa kecil sesekali terdengar. Dari balik pintu kamar, Raka mengintip sebentar. Lalu pura-pura balik lagi ke dalam sambil menguap berlagak tidak tahu apa-apa. Ibu Raka teriak kecil ke arah dalam. "Ras, itu ada tamu. Mau dipanggilin gak nih?" Raka berteriak malasan dari kamar. "Siapa, Bu?" "Temen Ibu ya?" Ibu Raka melirik ke arah Laras, lalu tersenyum usil. "Temen kamu kayaknya." Laras hanya tersenyum kikuk, tangannya mainin ujung jilbabnya. Mukanya mulai memerah, menunduk pelan. "IBU." Raka berbisik ke Laras sambil tersenyum ramah. "Dipanggilkan sekalian aja ya, Nduk." Laras pelan, agak malu-malu. "Iya, Bu, kalau boleh." "IBU Raka." Teriak lagi. "Raka, sini loh, ada Laras. Mau ketemu." Terdengar suara kursi berderit dari dalam kamar. Beberapa detik kemudian, Raka keluar dengan tampang sok santai. Tapi matanya langsung berbinar saat melihat Laras. Raka berlagak kaget. "Loh, Laras, kapan datangnya?" Laras senyum malu, tapi matanya penuh cahaya. "Tadi pagi, sekalian jalan-jalan pagi naik sepeda." Ibu Raka pamit ke dapur untuk melanjutkan masaknya. Ibu Raka, "Nah, Ibu ke dapur dulu ya. Kalian ngobrol aja, jangan malu-malu. Nanti sarapan bareng ya." Laras, Raka barengan. "Iya, Bu." Setelah Ibu Raka masuk dapur, suasana jadi agak sunyi sejenak. Raka dan Laras duduk bersebelahan, tapi masih berjarak. Raka menggaruk kepala yang gak gatal, mencari topik. "Raka, kamu beneran naik sepeda dari rumah Mbah?" Laras senyum. "Iya, pagi-pagi, biar seger."
Terus, pengen kasih kejutan juga sih. Raka senyum lebar. Wah, kejutan yang sukses banget. Aku kira kamu datang besok-besok, Laras. Mikirnya, daripada nunggu kamu ngajak jalan, mending aku duluan yang datang. Hehe, Raka nunduk sambil senyum. Kamu keren, Las. Laras tersipu. Ada jeda sejenak, tapi bukan canggung, lebih kenyaman dalam diam. Raka melirik. Mau keliling kampung bentar habis sarapan. Pagi enak banget hawanya. Laras. Mau banget, tapi jangan jauh-jauh ya, nanti mbah nyariin. Mereka tertawa kecil lagi. Lokasi, dapur. Sementara itu Ibu Raka menyiapkan meja makan. Nasi hangat, sayur lodeh, tempe goreng, dan sambal terasi sudah tersaji rapi. Ibu Raka teriak dari dapur. Loh, ini sarapannya udah siap. Raka, Laras, sini dulu, makan bareng. Di meja makan. Beberapa saat kemudian Raka dan Laras duduk di meja makan bersama Ibu Raka. Suasana penuh kehangatan. Laras mengambilkan air minum untuk Raka, dan Ibu Raka hanya senyum-senyum melihat kedekatan mereka. Ibu Raka sambil menyendok nasi. Wah, kayaknya enak nih kalau tiap pagi ada Laras di sini. Rumah jadi rame. Laras malu-malu. Aduh Bu, bisa-bisa Raka jadi manja nanti. Raka, celetuk cepat. Nggak nolak sih, kalau tiap pagi ditemenin sarapan. Semua tertawa. Pagi itu terasa istimewa, hangat, dan penuh harapan. Laras mengelap tangan dengan handuk kecil setelah cuci piring. Ibu Raka sudah duduk santai di ruang depan. Raka masuk dapur sambil nyengir. Deket kok, nggak bakal lama ntar mbah nyariin lagi. Laras senyum cerah. Boleh banget, sekalian olahraga dikit abis sarapan, hehe. Lokasi, belakang rumah Raka. Pagi menjelang siang mereka berdua jalan santai menyusuri jalur kecil di belakang rumah. Di kiri kanan tampak kebun pisang, pepaya, dan beberapa pohon kelapa. Suara gemericik air sungai kecil mengiringi langkah mereka. Raka, ini tempat favoritku dari kecil. Dulu sering kesini sama Om manjat pohon, nangkep belut, atau cuma duduk aja dengar suara air. Laras melihat sekeliling, kagum. Tenang banget ya, beda banget sama suasana kota. Rasanya bisa lupa waktu. Raka, makanya tadi cuma ngajak kesini aja dulu. Nanti kalau izin Mbah udah dapet, besok kita jalan-jalan yang agak jauh dikit. Laras, mau kemana emangnya? Raka melirik sambil senyum. Sekitar Tulunggagung aja. Banyak tempat bagus buat lihat pemandangan. Ngopi santai juga bisa. Laras senyum kecil. Boleh sih. Asal kamu yang ngajak dan tanggung jawab kalau nyasar. Raka ketawa. Deal. Tapi kayaknya aku nggak bakal nyasar. Soalnya udah hafal semua. Jalan yang penting, termasuk jalan ke hatimu. Laras langsung menunduk malu. Senyum-senyum sendiri. Idih, gombalnya mulai lagi. Mereka berhenti di pinggir sungai kecil. Duduk di atas batu besar yang rata, membiarkan kaki mereka menyentuh air sebentar. Angin sepoi-sepoi meniup daun-daun. Semuanya terasa pas. Raka, pelan. Aku seneng kamu datang hari ini, Las. Laras menoleh dengan tatapan hangat. Aku juga seneng. Bisa ngerasa tenang, kayak pulang ke rumah yang lain. Matahari sudah mulai naik lebih tinggi. Bayangan pohon mulai memendek. Raka melihat jam di HP-nya, lalu menoleh ke Laras. Raka, Las, yuk pulang. Udah agak lama juga, nanti mbah kamu nyariin beneran. Laras mengangguk, berdiri pelan. Iya, yuk. Tadi bilangnya sebentar doang. Takut nanti dikira kabur, hehe. Sesampainya di rumah, Laras langsung pamit ke Ibu Raka yang sedang menyiram bunga di halaman.
Laras dengan sopan, "Bu, saya pamit dulu ya. Makasih banyak sudah dijamu, sudah dikasih sarapan juga." Ibu Raka tersenyum hangat. "Loh, kok cepet banget? Tapi ya sudah, salam buat Mbah dan ibumu ya, Nduk. Kapan-kapan main sini lagi." Laras, "Insya Allah, Bu. Besok saya main lagi." Ibu Raka sambil menepuk pelan pundak Laras. "Ibu seneng loh kamu kesini. Rumah jadi rame. Hati-hati di jalan ya, Laras." "Iya, Bu. Makasih ya, Bu." Raka nyaut cepat. "Tak antar sampai ujung gang ya?" Laras senyum malu. "Boleh, tapi jangan ikut sampai rumah Mbah ya. Nanti dikira kamu ngapain, hehe." Mereka berdua tertawa, lalu berjalan bareng menuju ujung gang. Raka sesekali melirik Laras dengan senyum yang gak bisa disembunyikan. Laras mengambil sepedanya yang tadi diparkir di samping rumah. Raka berdiri di depan pintu, bersandar santai sambil melipat tangan di dada. Raka senyum kecil. "Hati-hati ya, jangan ngebut." Laras naik ke atas sepeda, membalas senyum. "Iya, tenang, aku bukan pembalap kok." Raka hanya tertawa kecil sambil melihat Laras mengayuh sepedanya pelan-pelan menyusuri jalan desa. Debur angin pagi dan dedaunan yang bergoyang seakan ikut mengantar langkahnya. Lokasi depan rumah Mbah Suti. Beberapa menit kemudian, Laras tiba di rumah mbahnya. Mbah Suti sedang duduk di balai bambu depan rumah, mengipasi diri dengan kipas pandan. Begitu melihat Laras datang, langsung menegakkan badannya. "Mbah Suti, Nduk, dari mana aja kok pagi-pagi udah keluar?" Laras turun dari sepeda senyum santai. "Jalan-jalan, Mbah. Ke belakang rumahnya Bu Raka. Lihat kebun, lihat sungai." "Deket saya kok." MBA Hasuti senyum lembut. "Oh alah, ya, adem tuh di sana. Dulu waktu kecil, bapaknya Raka juga suka main ke situ." Laras menggiring sepedanya masuk ke halaman. "Iya, Mbah. Sekalian ngobrol sama ibunya Raka juga. Bantu-bantu sebentar." MBA Hasuti. "Wah, pantesan senyum-senyum dari tadi." Laras tersipu. Biasa aja kok, Mbah." MBA Hasuti tertawa kecil. "Yowis, masuk sana, cuci muka. Nanti bantuin Mbah goreng pisang." Suasana rumah Mbah hangat dan tenang. Laras masuk ke dalam rumah, tapi di dalam hati masih terngiang tawa dan senyum dari kebersamaan barusan. Masih dengan senyum kecil yang belum hilang sejak tadi. Tiba-tiba HP-nya berbunyi sebuah notifikasi pesan. Pesan dari Raka. "Udah nyampe, Las?" Laras langsung senyum dan jempolnya cepat membalas. "Laras, baru aja nyampe." Mbah langsung tanya dari mana, hehe. "Raka." "Bilang dari jalan sama Raka ganteng gak?" Wah. Laras. "Enggak lah, nanti dikira GR. Tapi Mbah tahu kok aku dari rumahmu, Raka." "Wah, ya udah, yang penting aman. Besok kita coba ngobrol ya ke Mbah. Minta izin jalan ke Tulungagung." Laras. "Iya, semoga Mbah ngizinin degan sih, haha." Raka. "Santai, aku bantu yakinin. Kalau perlu aku nyusul ke rumah Mbah nanti." Laras. "Duh, jangan sekarang. Nanti dicurigain." Keduanya saling kirim emot dan tawaringan lewat chat. Momen kecil, tapi manis yang bikin senyum sendiri. Kamar temaram. Laras sudah rebahan di atas kasur. Pelan-pelan scroll HP. Notifikasi dari Raka muncul lagi. "Raka, capek nggak hari ini?" Laras. "Enggak sih, malah seneng. Pagi yang menyenangkan." Raka. "Aku juga senyum terus dari tadi. Nggak bisa tidur nih kayaknya." Laras. "Hehe, sama. Kayaknya masih kebayang-bayang suasana tadi." Raka. "Kamu seneng kan ke rumahku?" Laras. "Banget. Ibumu baik banget, bikin aku merasa nyaman." Raka.
Ibu juga seneng banget kamu main. Katanya kamu sopan, manis, cocok. Laras, kocok apaan nih? Hihi. Raka, kocok jadi bagian dari rumah itu. Laras tersenyum malu sambil ngetik. Ish, malam kok gombal. Raka, biar kamu tidur sambil senyum. Laras, makasih ya. Beneran bikin hari ini spesial. Raka, aku juga makasih. Sekarang istirahat ya. Raka, lanjut. Selamat tidur sayang. Semoga malam ini mimpiin aku ya. Laras dengan pipi memerah, ngetik pelan. Selamat tidur juga. Iya, semoga mimpiin kamu. Hehe. Laras memeluk gulingnya, memejamkan mata dengan senyum yang masih mengembang. Di tempat lain, Raka juga menatap langit-langit kamarnya dengan perasaan yang sama. Dua hati dalam jarak dekat, tapi terasa begitu hangat.